Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamin bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutuha kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulum muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai daripada siksaan bagi orang-orang yang senantiasa melalaikan daripada kewajibannya tentang masalah solat. Jadi dihikayatkan bahwasanya ada seorang daripada kalangan salaf, beliau ini turun mengkuburkan daripada saudara perempuannya yang telah meninggal dunia. Tanpa dia sadari bahwa sebuah kantong berisi daripada harta yang dia bawa. Jadi begitu jari kita nikmat nampuk lubang bubur, babaya menampuk 4 turun juga sekalinya gugur benda berharga ke dalam lubang itu dari kadang-kadang, maka jatuhlah daripada benda tersebut tadi ke dalam kuburan. Sepulang darinya tadi barulah dia tersadar. Ketika ia sadar, maka dia pun kembali ke kuburan, dan ketika semua daripada orang telah pulang ke tempatnya masing-masing, dia pun membongkar kembali daripada kuburan saudaranya itu tadi. Jadi di kampung cerita bahasa. Maka setelah itu dan dia pun terkejut begitu ia melihat api yang menyala-nyala daripada dalam kubur saudaranya. Begitu membuka sampai jadi kita anak tujuan. Bab kalau orang bahari biasanya kalau dilihat ketika ini mengumpur, bila dilihat tanah ini aman aja. Jadi kita kalau babanya segala macam, kadang memakai patik, kadang memakai tabala. Jadi kita ada kebiasaan kita di sini kan, nak babanya nak ada kakaring, pokoknya pakai patik taros depan kita. Ada orang kada, makanya orang kan pakai tanduk, jangan bawa ya kalau pakai tanduk ditutupi dengan kain, sudah hai.
Kita ni makai pati, tunang patinya tu mau tak karena patinya nang diulah orang kayu nang barat yang tu, ya lucut tentu angkat. Amun ibatnya ringan aja itu tak bagus juga. Lalu ketika melihat api yang menyala-nyala yang keluar daripada kubur saudaranya tadi, lalu dia pun langsung menutup kembali daripada kuburan itu dan pulang sambil dalam keadaan bercucuran air mata, menangis dan senak dan gede. Lalu dia bertemu dengan ibunya dan ia pun bertanya, "Wahai ibunda, apakah gerangan yang telah dilakukan oleh saudara perempuanku?" Menakuni lan kuitannya. Maka ketika ditakuni demikian, ibunya pun balik bertanya. Ujar kuitannya apa? "Mengapa engkau menanyakannya, wahai anakku?" Kenapa? Karena dia bertakun nang itu. Lalu dia pun menjawab, "Wahai bunda, sungguh aku melihat daripada kubur saudaraku tadi dipenuhi kuburannya tadi dengan api." Lalu ibunya pun menangis ketika mendengar daripada penuturan anaknya. Ulunnya tadi sebujurnya jadi nang terjadi demikian itu tadi oleh ada sesuatu nang gugur ke dalam penguburan itu ulun yakin berharga pangulun tadi, makanya ketika orang balik habisan lalu ulun mungkar bahasa pulang. Bayi ulun mau mungkar ternyata ketika sampai dari tempat tujuan tadi langsung api nang keluar kaju teh ulun tutup pulang. Kaju ulun bertakun yang begini kenapa? Sambil menangis nang kuitan berkata, ujar nang kuitan memadahkan apa? "Wahai anakku, dulu saudara perempuanmu itu terbiasa meremehkan dan mengakhirkan daripada sholat daripada waktunya. Nah, ini orangnya sembahyang, cuma sembahyangnya tadi yang di ujung-ujung. Ingat kalau yang di ujung-ujung malam, terkadang begitu ibaratnya salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Jar untung juga deh. Sudah tuntong munjul nang rahatan cukup berdiri nintu. Bobaya takbir Allahu Akbar. Takbir pertama kalau sudah sawat aja, kedua sawat bayi di tengah-tengah, ajan orang lalu bingung mun kita tahu ilmunya nyamannya kalau malam. Kayak apa malam jelur malam. Bila tak dapat demikian, tarus ke apa ya? Nah, ingat berarti ya kalau tarusakan dia. Cuma bila nya gawian kakak itu tarus berumuran ibaratnya nggak ada sekali dua aja ada. Jadi tabiat sudah jadi kebiasaan mengakhirkan waktu. Andai orang tersebut habis umurnya, maka bisa dipastikan orang nantinya di dalam kuburnya akan mendapatkan ajab. Lantaran kenapa? Lantaran mendahulukan daripada urusan perkara dunia daripada kewajiban yang menjadi haknya Allah untuk daripada dikerjakannya tadi. Ini memadahkan demikian tadi dengan anak tadi oleh lantaran daripadanya memperbuat manggil sembahyang mengakhirkan sembahyang tadi dari waktunya. Ini adalah keadaan mereka yang mengakhirkan daripada sholat pada waktunya. Maka bagaimana dengan mereka yang tidak mengerjakan sholat sama sekali? Nah, makinnya lagi. Maka marilah kita tadi memohon daripada pertolongan kepada Allah agar nantinya kita selalu dapat menjaga sholat ini tadi tepat pada waktunya. Sesungguhnya dia Allah itu maha pemurah lagi maha mulia. Jadi orang yang jadi kaum itu bujur-bujur mulia. Jadi marupet. Jadi jangan disambut hina tuh, mulia bujur. Sembahyang sini tepat waktu, membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada baik di musala, dilanggar apapun di masjid. Bahkan dikatakan kan seseorang yang membuang sesuatu kotoran yang berada di tempat daripada rumahnya Allah, di masjid dilanggar ataupun di musala, maka itu akan digantikan nantinya menjadi seorang bidadari. Jadi
andai ibaratnya kita mampu aja memperbuat demikian tadi, membuang, lebih baik kita membuangnya. Kalau kita lihat aja kaca kampomanya kan, buang aja, seorang menyakau buang enggak, menyakawa buang, buang, jangan dilihatkan. Malahan mudah-mudahan itu kena ibaratnya menambah amal kita. Mudahan yang kita gawe itu mendapat ridhanya Allah. Nah, itu yang terpenting tadi. Kemudian selanjutnya keadaan daripada orang yang meninggalkan dengan sholat kayak apa? Orang yang meninggalkan sholat dengan sebab dikarenakan ia ingkar akan kewajibannya, maka dia hukumnya adalah seperti orang yang murtad bila beristilah. Kalau kita umpamanya nampak yang ada sembahyang, kalau menyahuti ya, apa sembahyang hari jadi duit dua baik aku bercari umpamanya. Nah kalau lah berhimat sembahyang ada sugih dua ujar orang ada menyuruh sembahyang dari supaya sugih ada. Kita ini disuruh tadi itu oleh lantaran menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Makanya bila ibarat kita ada sembahyang tuh jangan asal kita mengeluarkan daripada suara kita, bahaya. Dikhawatirkan gina timbul gara-gara kita mengucapkan yang demikian itu tadi, siapa tahu timbul menjadi murtad dengan diri kita. Itu nanti dikhawatirkan benar. Dan hukum seperti ini bagi penguasa maka itu adalah harus segera memerintahkan bertaubat. Nah, jadi bertaubat disuruh. Jika tidak mau orang yang tadi bertaubat, maka wajib memenggal daripada kepalanya dengan pedang jika dia melakukan kemurtadannya tadi berulang kali. Nah, saking kerasnya. Tapi di negara kita kada kan aman-aman aja. Ya Allah, di masa Rasulullah ini tidak sembahyang. Sulokot sidin, suruh menyelokot ya Allah rumah Allah, ya Allah lah. Polakan ya. Sehingga disuruh yang segini apa saking wajibnya itu tadi. Jadi disuruh hanya tadi. Maka sebanyak itu pula dia diperintahkan daripada bertaubat, akan tetapi wajib dihukum jika ia melakukannya lebih daripada 3 kali. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan jika telah membunuhnya. Maka kalau ingin berbeda lakian kabinian sama, bilanya memang sudah akil balik, orang yang berakal bilanya memperbuat demikian bolak-balik, maka itu hukuman yasin orang tersebut. Maka tidak diperbolehkan untuk mensalatinya dan tidak wajib memandikannya, mengapaninya dan mengkuburnya. Jika hendak dikubur tidak boleh di pakuburan, dikuburkan di pakuburan orang Islam. Saking kerasnya bila mana orang tadi meninggal dalam keadaan murtad. Jadi tidak boleh sembahyangi kada, dimandi kada, dikapani kada. Jangan dikubur pulang di tempat pemakaman kaum muslimin. Sebab istimewanya kenapa orang tu tadi bila nyakawa tu bagus berkumpul berkubur tempat-tempat orang yang mulia, orang-orang yang saleh, orang yang berlomba-lomba hendak tiba-tiba berkuburan parak dengan para aulianya Allah Ta'ala. Itu istimewanya ketika seseorang itu berkunjung, situnya berdoa, begitunya berdoa, membaca zikir, membaca Al-Quran, segala macam dibaca, lalunya berdoa. Maka setiapnya berdoa, yang melihatkan, maka orang yang berada di sekitarnya pun termasuk mendapatkan hal demikian tadi. Makanya itu bagus tuh bila nyakotin berkubur di perkuburan kaum muslimin, jangan perkuburan tunggal. Kalau yang banyak pian mohon maaf, jangan banyak besi tanah sarungan. Oleh besi tanah lalu maulah penguburan sarungan aja atau kubur keluarga aja, ibaratnya kan berkumpul lawan kaum muslimin.
Ini rugi. Kenapa ruginya? Baik mah keluarga kita tuh tiap hari melangi atau tiap minggu usia dia lagi setahun sekali. Rugi kalau kita. Ya kalau kada dapat doa kita rugi. Kemudian kita berkumpul dengan orang kaum muslimin, orang muslimin, maka setiap daripada orang-orang yang datang maka kita pun akan mendapatkan bagian yang sama. Artinya kita termasuk dalam lingkup itu tadi. Nah, jadi ibaratnya kayak orang besarwan tuh kayak ini biarlah besarwan ya sedih. Sabartaan nang ada hadir di langgar sini. Siapa aja? Lupa. Artinya nang ada hadir, berikan kada berarti di luar termasuk ya kalau. Nah, dapat. Jadi dapat berdoa aja. Nah, alangkah bagusnya munnya kawa. Tapi munnya hendak ibaratnya nang demikian jadi aja ibaratnya khususan pesertai juga. Cuma jualan tadi ada sisi baiknya, ada sisi kekurangannya. Kurangannya tadi ibaratnya tadi Bang, bila ibaratnya keluarganya ini menjingoki ibaratnya setahun sekali, tahu bisa orang hitungannya. Ya kalau munnya kaum muslimin itu terkadang ada nang tiap hari, bisa ada nang seminggu sekali itu nyata sudah atau Jumat. Masa tahun sekali itu sudahnya lagi ya Allah, berundung orangnya banyak. Terkadang ibaratnya bila mana kubur kita itu tadi sabat segala macam tuh gotong royong orang bersiakannya ya Allah. Kemudian kita keluarganya tadi hati aja. Terkadang tinggi rumputnya, ini benar kayak ada taurus gitu nah, setahun sekali hanya basi siang nah. Jadi rugi. Menyata jaga terpelihara aja bagus. Nang disayangkan menang kalau nya kada terpelihara itu nomor jangan. Jadi dianggap meninggalkan sholat jika mana meninggalkan sholat itu bila mana ia meninggalkan sholat itu karena malas mengerjakannya, dianggap meninggalkan sholat itu jika mengeluarkan sholat daripada waktunya. Nah itu. Jadi hukum orang yang seperti ini adalah tanpa muslim dan sunat untuk diperintahkan bertaubat seketika. Jika tidak mau bertaubat maka wajib memenggal kepala dengan pedang sebagai daripada bentuk hukuman had. Nah, bila lantaran orang ini tadi ujar kita pangoler dipadai sudah berkali-kali, bila dipadai yo sedang udah sembahyang sudah taubat, sudah bertaubat berulang-ulang sudah masih saja, maka orang tersebut dia dipanggal juga sebagai hukum daripada had. Setelah orang yang tadi dibunuh maka harus diurus sebagaimana daripada orang Islam. Nah ini ada apa ini? Oleh lantaran koler, ada lantaran murtad. Bila yang murtad tadi maka kada boleh sama sekali terbang diurus. Tapi bagi orang nang lantaran ini malas, kalau di tahun ini nampak ada sembahyang anu jar residen lagi koler lagi apa residen atau koyuhan bagawi kah apa alasannya nanti orang nang ini andainya terbunuh dibunuh nih oleh lantaran hukum daripada penggal daripada lantaran hukum had itu tadi maka diurus seperti biasanya. Kenapa? Sebab karena daripada statusnya itu adalah muslim maka wajib memandikannya, wajib mengapaninya, kemudian dan menguburkannya di pekuburan orang Islam. Maka seseorang juga disebut daripada meninggalkan sholat jika mana ia tidak melaksanakan sholat Jumat walaupun melaksanakannya tadi sholat zuhur, termasuk kedua. Kalau orang berjumatan sini nggak ada berjumatan koler, kerja sini berjuhur aja di rumah kita masuk menjalankan sembahyang juga. Bila sampai beberapa kali, apalagi lebih daripada 3 kali, sampai demikian tadi memperbuat supaya kita ini kada termasuk dikatakan orang-orang yang meninggalkan dengan daripada sembahyang. Kemudian daripada pengertian sholat. Jadi sholat di sini secara bahasa itu adalah bermakna berdoa, meminta. Ya Allah, kita meminta mulai kita mengangkat takbir. Ketika kita sudah mengangkat takbir, kita membaca doa iftitah. Nah, mulai kita membaca doa iftitah tuh.
Ya Allah, doa iftitah yang kita baca sebagai doa pengakuan kita. Dan doanya apa? Doa kita membaca di awal-awal makanya diwajibkan membaca daripada surah Fatihah itu kada boleh kada turukon meminta kita mulai daripada Fatihah sampai yang terakhir supaya kita ni diberikan oleh Allah Ta'ala petunjuk supaya kada sesat jalan itu doa itu tadi. Nang surahnya bang, surah itu tadi itu jari kita itu tambahan aja. Anda sekiranya kada membaca surah itu kada apa, oleh itu sunat saja. Tetapi kalau Fatihah maka wajib. Maka daripada itu kita termasuk dianjurkan mengerjakan sembahyang ini tadi ada sebab itu di dalamnya adalah doa. Mulai di awal kita sampai kita salam, kita nak mendapatkan daripada keselamatan kepada Allah Ta'ala. Supaya terjaga diri ini tadi daripada hal-hal yang kadang kita inginkan tadi. Kemudian daripada adapun secara daripada istilah syara adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah ini tadi. Jadi maka daripada itu tadi hal yang demikian tadi adalah sebenarnya adalah memberikan suatu kebaikan dengan diri kita dan mengerjakannya pun istilah kata itu ada tahu lawas. Ibarat kita menggawe ini kemungkinan besar amun kita ada maliyah ibaratnya menggawe ini salam lambatnya paling ada 10 menit ya kalau lah ada 10 menit lah ya menggawe 4 rakaat itu ada 10 menit lah. Kada sampai kalau lah amunnya kita bawa wirid segala macam ada aja kalau lah bawa wirid pun jangan coba laju-laju. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dipanjangi ya kadir, belanya kadir itu berubah ini artinya apa gara istimewanya ketika seseorang tadi membaca 10 kali istimewanya andai seseorang tersebut memiliki dosa sebanyak buih di lautan, banyak dosa kalau ini membaca ini maka akan terampuni daripada dosa-dosanya tadi. Makanya kita berapik pada membaca ini baik bacanya. Babnya permintaan amaliyah. Kemudian apa lagi? Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar. Kada perlu ujar guru, jangan kita menuruti orang. Kalau yang ini masih berkumpul berjamaah bacaan Allahumma jinna minan nar kada, sebab hadisnya Nabi itu kan disuruh mufrad aja membaca pada jamaah masing-masing meminta supaya dihindarkan daripada api neraka masing-masing diri. Kada perlu kita mintakan orang lain, kita dulu selamat kada. Nah, jadi bagaimana Allahumma jinni minan nar, Allahumma jinni minan nar itu benar 7 kali dibaca. Nah, ini tadi. Jadi 2 kalimat ini nih satai bujur-bujur. Bila kita umpamanya laju pas ada neta tinggal atau kelajuan, ini terkadang bila orang tu laju, biarlah baca kita mendengar orang laju bilanya. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berubah ini hal demikian. Jadi kita hati-hati juga bila kita mengerjakannya supaya apa yang kita inginkan itu nantinya membuahkan hasil, artinya memberi manfaat dengan diri kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.